Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Nurhaliza dengan NIM 23033014 dari Prodi Pendidikan Fisika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD, di mana pada pertemuan minggu ini yaitu mengenai konsep dari supervisi pendidikan, prinsip dari supervisi pendidikan, dan peranannya. Yang pertama mengenai konsep dari supervisi pendidikan itu sendiri, di mana supervisi pendidikan ini dapat diambil dari beberapa pengertian. Yang pertama, secara etimologi. Secara etimologi, istilah supervisi ini diambil dari perkataan bahasa Inggris yang artinya yaitu supervision, yang artinya pengawasan. Dalam hal ini, pengawasan di bidang pendidikan yang merupakan supervisi yang disebut supervisor. Yang kedua, secara morfologis. Supervisi dapat dijelaskan menurut bentuk perkataannya. Supervisi ini terdiri dari dua kata, yaitu super yang berarti atas dan visi yang berarti lihat, tilik, dan awasi. Sebagai supervisor, memang mempunyai posisi di atas atau mempunyai kedudukan yang lebih dari supervisinya. Yang ketiga, secara semantik. Pada hakikatnya, isi yang terkandung dalam definisi tentang sesuatu tergantung dari orang yang mendefinisikannya. Nah, tujuan dari supervisi pendidikan ini yaitu yang pertama, tujuan umum dari supervisi pendidikan. Yang berdasarkan tujuan umum dari pendidikan, membina orang-orang yang disupervisi menjadi manusia dewasa yang sanggup berdiri sendiri. Dan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, membina orang-orang yang disupervisi menjadi manusia-manusia pembangunan yang dewasa dan Pancasialis. Dan berdasarkan tujuan supervisi itu sendiri, agar tercapai perbaikan situasi pendidikan dan pengajaran pada umumnya. Nah, yang kedua, tujuan khusus dari supervisi pendidikan, yaitu membantu guru-guru untuk lebih memahami tujuan yang sebenarnya dari pendidikan dan perencanaan pendidikan itu sendiri. Yang kedua, dapat membantu guru untuk dapat lebih menyadari dan memahami kebutuhan dan kesulitan murid dan menolong mereka untuk mengatasinya. Yang ketiga, dapat memperbesar kesanggupan guru untuk melengkapi dan mempersiapkan muridnya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. Yang keempat, membantu guru untuk mengadakan diagnosis secara kritis aktivitas-aktivitasnya serta kesulitan mengajar dan belajar murid. Yang kelima, membantu guru untuk menilai aktivitas dalam rangka tujuan perkembangan anak didiknya. Yang keenam, memperbesar kesadaran guru terhadap tata kerja yang demokratis dan guru dapat mempelajari bersama catatan tentang kemajuan murid. Selanjutnya, dapat memperbesar ambisi guru untuk meningkatkan mutu karyanya. Nah, dalam meningkatkan mutu kinerja guru ini, guru dapat membantu dan memahami tujuan pendidikan dan apa peran sekolah dalam mencapai tujuan tersebut. Kedua, membantu guru dalam melihat secara lebih jelas dalam menghadapi keadaan dan kebutuhan siswanya. Supervisor ini adalah seorang yang profesional. Dalam menjalankan tugasnya, ia bertindak atas dasar kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan, di mana supervisi ini diperlukan kelebihan yang dapat melihat dengan tajam terhadap permasalahan peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Supervisi ini dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan yang memiliki misi yang berbeda dari supervisi oleh kepala sekolah. Dalam hal ini, supervisi lebih ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada kepala sekolah dalam melakukan pengelolaan kelembagaan secara efektif dan efisien, serta mengembangkan suatu kelembagaan pendidikan. Nah, dalam konteks pengawasan mutu pendidikan, supervisi oleh pengawas satuan pendidikan ini kegiatannya berupa pengamatan secara intensif terhadap proses pembelajaran feedback
atau memberikan tindak lanjut. Supervisi ini memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, inspeksi, penelitian, pelatihan, bimbingan, dan penilaian. Yang pertama, fungsi inspeksi, di mana berperan dalam mempelajari keadaan dan kondisi sekolah. Dan pada lembaga terkait, tugas seorang supervisor ini berperan dalam melakukan penelitian mengenai keadaan sekolah secara keseluruhan, baik pada guru, siswa, maupun semua aktivitas dari sekolah itu sendiri. Yang kedua, fungsi penelitian, di mana fungsi penelitian ini akan mencari jalan keluar dari permasalahan yang berhubungan yang sedang dihadapi. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan prosedur ilmiah, yaitu merumuskan masalah yang akan diteliti, mengumpulkan data, mengolah data, dan melakukan analisa guna menarik suatu kesimpulan. Yang ketiga, bimbingan sendiri, di mana bimbingan ini yaitu usaha untuk mendorong guru baik secara perseorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam permasalahannya. Dan yang terakhir, fungsi penilaian, di mana fungsi penilaian ini akan mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai, dan penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, penerapan standar, penilaian kemajuan bayar siswa, melihat perkembangan hasil penilaian, serta prosedur. Nah, ruang lingkup dari supervisi pendidikan ini yaitu yang pertama supervisi akademik, yang kedua supervisi manajerial. Esensi dari supervisi akademik berkenaan dengan tugas supervisor untuk membina guru dalam meningkatkan mutu pembelajarannya, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Sedangkan esensi dari supervisi manajerial yaitu berupa kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap seluruh elemen sekolah dalam mengelola, mengadministrasikan, dan melaksanakan seluruh aktivitas sekolah. Selanjutnya, mengenai prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan secara sederhana memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, hendaknya memberikan rasa aman kepada pihak yang disupervisi. Yang kedua, supervisi ini hendaknya bersifat konstruktif dan kreatif. Yang ketiga, supervisi ini hendaknya realistis, didasarkan pada keadaan dan kenyataan yang sebenarnya. Yang keempat, kegiatan supervisi ini hendaknya terlaksana dengan sederhana. Yang kelima, pelaksanaan supervisi hendaknya terjalin hubungan profesional, bukan didasarkan atas hubungan pribadi. Dan yang keenam, supervisi hendaknya didasarkan pada kemampuan, kesanggupan, kondisi, dan sikap pihak yang disupervisi. Dan yang terakhir, supervisi ini harus menolong guru agar senantiasa tumbuh sendiri, tidak bergantung kepada kepala sekolah. Supervisi akademik harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Hubungan kemanusiaan yang harus diciptakan ini harus bersifat terbuka, kesetiakawanan, dan informal. Hubungan yang demikian bukan hanya antara supervisor dengan guru, melainkan juga antara supervisor dengan pihak lain yang terkait dengan program supervisi akademik. Dan supervisi akademik ini harus bersifat berkesinambungan, di mana bukan tugas bersifat sambilan yang hanya dilakukan sewaktu-waktu jika ada kesempatan. Supervisi ini juga harus konstruktif, di mana supervisi akademik bukanlah sekali-kali untuk mencari kesalahan guru, yang memang dalam proses pelaksanaan supervisi akademik ini terdapat kegiatan penilaian untuk pekerjaan guru, tetapi tujuannya bukan untuk mencari kesalahannya, tetapi untuk mengembangkan pertumbuhan dan kreativitas dari guru itu sendiri. Peran kepala sekolah dalam supervisi pendidikan.
yaitu harus diwujudkan dalam kemampuan penyusunan dan pelaksanaan program supervisi pendidikan, serta manfaatkan hasilnya. Kemampuan penyusunan program supervisi pendidikan ini harus diwujudkan dalam penyusunan program supervisi kelas, pengembangan program supervisi untuk kegiatan ekstrakurikuler, serta perpustakaan, laboratorium, dan ujian, di mana kemampuan pelaksanaan dari program supervisi ini harus diwujudkan dan dilaksanakan. Sedangkan kemampuan memanfaatkan hasil supervisi harus diwujudkan dalam pemanfaatan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. Kepala sekolah dalam kedudukannya sebagai supervisor berkaitan dengan membina para guru untuk menjadi pendidik dan pengajar yang baik, baik guru yang sudah baik agar dapat dipertahankan kualitasnya, ataupun bagi guru yang belum baik yang dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Sementara itu, semua guru yang baik dan yang sudah kompeten maupun yang masih lemah harus diupayakan agar tidak ketinggalan zaman dalam proses pembelajaran maupun materi yang menjadi bahan ajar. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh Muhammad Rifai, kepala sekolah, dalam menjalankan supervisi, kepala sekolah hendaknya memiliki beberapa prinsip, di mana yang pertama yang bersifat konstruktif dan kreatif, harus berdasarkan kenyataan, harus sederhana dan informal, harus memberikan perasaan aman, didasarkan pada hubungan yang profesional bukan pribadi, memperhatikan sikap, bersifat mendesak, dan tidak boleh atas kekuasaan pangkat. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.